Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudara mahasiswa semester 3 dimanapun anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu melalui pembelajaran online dalam mata kuliah kemuhammadiyahan. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan mengadakan ta'aruf terhadap mata kuliah yang akan kita pelajari bersama-sama selama satu semester ini, dan ta'aruf kepada pengajar, yaitu saya sendiri. Jadi nama mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kemuhammadiyahan. Mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, adapun saya sendiri adalah Hermanto, Magister Pendidikan Agama Islam yang diamanahkan untuk mengampu mata kuliah kemuhammadiyahan ini. Mata kuliah kemuhammadiyahan ini, saudara-saudara sekalian, adalah merupakan mata kuliah wajib universitas. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib universitas. Artinya seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dalam prodi apapun, jurusan apapun yang diambil, wajib mendapatkan mata kuliah kemuhammadiyahan ini yang diberikan di semester 3. Bobot SKS-nya itu 2 satuan kredit semesternya 2 ya. Kemudian bobot penilaiannya seperti biasa mata kuliah lain. Keaktifan kita ditandai dengan kehadiran dan keaktifan di kelas itu 10%. Tugas nanti akan diberikan itu 20%. Ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester itu 40%. Nah, jumlah pertemuan maksimal kita termasuklah pertemuan pengantar, kemudian mid semester dan UAS itu maksimalnya 14 kali pertemuan ya. Nah, pengampunya adalah saya sendiri, Hermanto, Magister Pendidikan Islam ya. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, apa urgensinya pendidikan atau mata kuliah kemuhammadiyahan ini? Mata kuliah kemuhammadiyahan ini adalah merupakan salah satu rumpun mata kuliah AIK. Mata kuliah AIK itu mata kuliah Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, adapun tujuan umum diberikannya mata kuliah kemuhammadiyahan ini adalah satu, yang pertama adalah anda kelak nanti mudah-mudahan setelah selesai dari Universitas Muhammadiyah ini menjadi sarjana muslim sebagai kader persyarikatan. Jadi tujuan kami memberikan mata kuliah kemuhammadiyahan ini setelah kalian memahami Islam dengan baik dan benar, kalian juga
memahami cita-cita perjuangan organisasi Muhammadiyah dan mau menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah yang mampu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, yaitu mengajak kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran sesuai dengan kompetensi yang saudara-saudara miliki, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tujuannya. Jadi tujuan mata kuliah kemuhammadian ini diberi untuk mencetak sarjana muslim sebagai kader persyarikatan, ya. Maka perlu dipahamkan kemuhammadiyahan. Kita bicara tentang persyarikatan. Kenapa? Kalau kita hanya paham keislaman, tidak paham kemuhammadiyahan, nanti kita kalau menjadi kader, kita tidak ngerti mau diarahkan kemana dalam perjuangan kita ini. Tapi kalau sebaliknya juga, kalau kita hanya paham kemuhammadiyahan, tidak paham keislaman, mau kita isi apa dalam kita berkaderisasi ini, melakukan kaderisasi ini. Kita bermuhammadiyah tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat Islam yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Tapi tidak ngerti Islam, maka tidak mungkin. Begitupun sebaliknya, kita sudah ngerti Islam, tapi tidak ngerti bermuhammadiyah, bersyarikat di Muhammadiyah, berorganisasi, tidak ngerti berorganisasi, lalu bagaimana caranya kita memperjuangkan Islam melalui organisasi Muhammadiyah? Maka inilah urgensinya pembelajaran atau mata kuliah kemuhammadian ini untuk memahamkan kepada saudara-saudara tentang keorganisasian ini, tentang kemuhammadiyahan ini. Kemudian, ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah kemuhammadiyahan ini, ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kami mengharapkan saudara-saudara mampu untuk yang pertama memahami dengan baik dan benar hakikat pergerakan organisasi Muhammadiyah. Jadi setelah saudara mengikuti mata kuliah kemuhammadiyahan ini dan lulus, berarti saudara kategorinya sudah mampu memahami dengan baik dan benar hakikat pergerakan organisasi Muhammadiyah. Jadi agar tidak paham, agar saudara tidak salah paham, maksud saya, agar saudara tidak salah paham Muhammadiyah ini apa. Karena sebagian masyarakat menganggap dikiranya Muhammadiyah ini aliran di dalam beragama, padahal ini adalah gerakan Islam. Nah, disinilah kita memahamkan kepada saudara hakikat Muhammadiyah itu apa sebagai sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti mata kuliah ini, saudara memahami dengan baik dan benar misi perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Kalau tidak paham misi perjuangan persyarikatan Muhammadiyah, ingin menjadi kader, nanti Muhammadiyah menginginkan perjuangannya seperti ini, saudara menginginkan seperti ini, maka tidak ketemu nanti. Tidak akan ketemu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menginternalisasikan misi perjuangan, ya, menginternalisasikan misi perjuangan persyarikatan dalam segala aspek kehidupan. Jadi bagaimana misi-misi perjuangan persyarikatan Muhammadiyah itu, kalau saudara misalnya bergerak di dunia kerja nanti di bidang ini, kesehatan misalnya, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, gimana misi perjuangan persyarikatan itu mampu saudara internalisasikan dan saudara dakwahkan di lapangan-lapangan kehidupan yang saudara jalani nanti, sesuai dengan kompetensi keahlian yang saudara miliki. Saudara mampu mendakwahkan misi persyarikatan Muhammadiyah dan menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu capaian pembelajaran yang insya Allah akan kita kejar atau kita raih bersama-sama nanti. Nah, setelah capaian pembelajaran, nanti insya Allah akan ada pokok-pokok pembahasan. Jadi pokok-pokok pembahasan mata kuliah kemuhammadiyahan ini. Secara umum pokok pembahasan ini ada
12 pokok pembahasan. Jadi 12 kali pertemuan. Di luar pertemuan ini kita akan membahas pokok-pokok pembahasan. Nanti kalau 12 kali berarti tinggal 4 kali. 4 kalinya itu bisa UAS dan UTS, dan 2 kalinya itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan umum atau sampaian-sampaian umum yang ingin kita tambahkan, ya. Jadi secara umum ada 12 pokok bahasan mata kuliah kemuhammadian ini. Yang pertama, pokok pembahasan pertama, purifikasi dan dinamisasi di dunia Islam. Jadi purifikasi dan dinamisasi di dunia Islam. Jadi kalau bahasa agamanya itu tajdid. Jadi apa itu tajdid? Nah, ini yang kita bahas nanti. Ini pokok bahasan pertama. Purifikasi dan dinamisasi atau modernisasi di dunia Islam. Nah, jadi ini pokok bahasan pertama. Yang kedua, dakwah Islam di Nusantara. Jadi kita membahas proses masuknya Islam di Nusantara. Terjadinya Islamisasi di Nusantara ini akan kita bahas nanti di pokok bahasan kedua. Nanti baru kita mengerucut lebih spesifik lagi pokok bahasan ketiga, yaitu sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Ini pokok bahasan ketiga. Jadi pokok bahasan ketiga adalah kita membahas secara detail sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah, ya. Kemudian yang keempat, pokok bahasan keempat, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sebagai sebuah organisasi, tentu Muhammadiyah memiliki keyakinan-keyakinan, ya. Pandangan-pandangan keagamaan Muhammadiyah itu seperti apa? Maka itu tertuang dalam MKCHM. MKCHM itu adalah singkatan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, inilah yang menjadi pedoman gerakan dakwah di Muhammadiyah, ya. Kemudian yang kelima, pokok bahasan kelima adalah kepribadian Muhammadiyah. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah memiliki kepribadian. Nah, kepribadian itulah nanti orang-orang yang bergabung di organisasi Muhammadiyah ini harus menampilkan kepribadiannya dalam berorganisasi. Sehingga andai kata ada orang yang masuk atau bergabung di organisasi ini yang tidak sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, maka sesungguhnya itu di luar daripada perjuangan dakwah yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah, ya. Kemudian yang keenam, muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah atau disingkat dengan MADM. Apa itu muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah? Nanti insyaallah akan kita bahas secara terperinci. Ini menjadi pokok bahasan keenam dalam mata kuliah kemuhammadiyahan ini. Nah, setelah itu kita UTS. Jadi setelah pokok bahasan ke-6 kita UTS. Nah, setelah itu baru kita masuk melanjutkan pokok bahasan yang ke-7. Pokok bahasan yang ke-7 adalah Muhammadiyah gerakan dakwah wasatiyah berkemajuan. Nah, jadi Muhammadiyah memposisikan diri dalam organisasinya sebagai organisasi dakwah Islam yang berwatak moderat. Jadi atau wasatiyah, lagi berkemajuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi selain Muhammadiyah ini mendakwahkan Islam yang wasatiyah atau berkarakter Islam wasatiyah, juga memiliki semangat berkemajuan. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas secara terperinci, ya. Pokok pikiran yang ke-8, tarjih, tajdid dan pengembangan pemikiran Islam di Muhammadiyah. Nah, apa itu tarjih, apa itu tajdid dan pengembangan pemikiran Islam di Muhammadiyah? Nah, itu akan kita bahas di pokok pikiran atau pokok bahasan yang ke-8. Kemudian yang ke-9, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Nah, ini menjadi jargon gerakan yang sangat terkenal di organisasi Muhammadiyah. Gerakan pendidikannya tidak diragukan lagi. Begitu banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang didirikan oleh Muhammadiyah. Gerakan sosialnya juga luar biasa. Setiap ada bencana-bencana nasional, Muhammadiyah selalu tampil, ya, selalu tampil. Misalnya ada bencana banjir, ada bencana gempa bumi, Muhammadiyah membentuk MDMC, ya kan, sebagai penanggulangan bencana. Ada lagi bencana nasional COVID-19, Muhammadiyah juga membentuk lembaga khusus menangani COVID-19 ini. Jadi itu wajah gerakan Muhammadiyah dalam bidang sosial itu tidak diragukan lagi karena semangatnya memang sebagai gerakan sosial. Dan kesehatan. Nah, ini luar biasa juga, ya, gerakan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Nanti akan kita bahas secara terperinci. Kemudian yang ke-10, Muhammadiyah dan pemberdayaan kaum wanita. Ya, jadi Muhammadiyah juga punya cara tersendiri, pandangan-pandangan tersendiri tentang pemberdayaan potensi kaum wanita. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ke-11, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi umat. Nah, ini juga akan kita bahas. Dan yang terakhir, Muhammadiyah, peran kebangsaan Muhammadiyah. Nah, jadi bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap NKRI, bagaimana bentuk peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia ini akan kita bahas di pokok bahasan yang ke-12 atau yang terakhir. Setelah kita membahas pokok bahasan yang ke-12, mungkin ada pertemuan lagi sifatnya umum atau diskusi. Nah, setelah itu barulah kita masuk UTS. Nah, kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara dimanapun Anda berada, mahasiswa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bentuk pertemuan kita selama masa pandemi COVID-19 ini, insyaallah pertemuan kita lebih banyak menggunakan daring, ya, menggunakan daring dalam jaringan atau secara online. Dan saya berharap saudara-saudara mampu mengikuti perkuliahan kemuhammadiyahan ini dengan baik, ya, dan memenuhi komponen-komponen kelulusan seperti tugas, kehadiran, dan UTS dan UAS yang insya Allah nanti akan kita dapatkan melalui pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, itu pengantar kuliah dari saya dan mudah-mudahan dapat dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.